Pelatih Inter, Simone Inzaghi kepada Inter TV setelah kemenangan 4-0 atas Udinese mengatakan, pertandingan yang luar biasa, dari awal hingga menit ke-94, para pemain sangat baik dalam menafsirkannya. Kami melakukannya dengan baik dan kami menikmatinya, tapi mulai besok kami akan memikirkan Real Sociedad. Para pemain tampil sangat bagus, gol kedua dan aksi Lautaro pada gol keempat adalah sesuatu yang menyenangkan untuk disaksikan oleh seorang pelatih. Tim bermain sangat baik di lapangan, kami takut pada Udinese yang merupakan tim berkualitas di lini tengah dan sangat bagus dalam hal serangan balik. Jan Bisek sangat bagus, tapi saya tidak terkejut, saya melihatnya bekerja setiap hari. Dia cukup beruntung bisa berlatih dengan pemain yang sangat bagus yang banyak membantunya. Gol pertama membantu kami, setelah gol pertama, para pemain semakin santai, ini adalah sinyal bagus yang telah diberikan tim. Kami melihat satu pertandingan pada satu waktu, kami tahu bahwa kami memiliki pertandingan hebat lainnya pada hari Selasa dan kami akan berusaha mempersiapkannya sebaik mungkin. Federico Di Marco setelah pertandingan melawan Udinese kepada DAZN mengatakan, Anda akan lebih bersenang-senang ketika Anda selalu bergerak, Anda mencoba menciptakan garis umpan untuk rekan satu tim Anda, dan segalanya menjadi lebih mudah ketika Anda punya tim sekuat ini. Saya mencoba memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, jika saya mencetak gol, saya senang, jika rekan setim mencetak gol, saya senang, yang penting tim tetap mempertahankan level seperti ini. Tentang head-to-head dengan Juventus, saya pikir, dari luar itu indah untuk dilihat, dari dalam itu tidak mudah, tapi kita tidak boleh membuat kesalahan dengan melihat orang lain atau kita akan kehilangan poin, kita hanya harus memikirkan diri kita sendiri. Ada suasana yang menyenangkan di ruang ganti, Bastoni, Barella, dan tidak hanya itu, kami saling bercanda satu sama lain, kami bersenang-senang. Jan Bisek setelah pertandingan melawan Udinese kepada Inter TV mengatakan, saya sangat-sangat senang. Ini adalah kejuaraan yang berbeda dibandingkan kejuaraan lainnya, saya memberikan segalanya di lapangan. Saya telah melakukannya di sini selama beberapa bulan, saya sangat menyukai permainan proaktif ini di mana saya sering masuk ke area penalti, saya banyak bergerak, saya mencari gol. Bermain sebagai starter di San Siro adalah pengalaman yang fantastis. Pastinya lebih baik bermain di kandang daripada 2 pertandingan tandang Liga Champions. Dengan semua pendukung ini, sangat menyenangkan bermain di sini. Saya selalu berbicara dengan semua orang, ada chemistry dan dialog dengan semua orang, ada banyak pemain yang memiliki pengalaman hebat, jadi saya selalu berusaha mendengarkan semua orang dan belajar. Ada perpaduan yang bagus di lini pertahanan, saya mencoba belajar dari mereka. Saya benar-benar berusaha belajar bahasa Italia, tetapi itu sulit. Saya berbicara sedikit bahasa Italia di lapangan, tetapi tidak dalam wawancara, saya merasa tidak mampu melakukannya. Kapten Inter, Lautaro Martinez setelah pertandingan melawan Udinese kepada Inter TV mengatakan, kami tentu saja sedang mengerjakan aspek ini tahun ini, dalam merebut kembali bola. Hal ini terlihat dalam banyak pertandingan di mana kami berhasil mencetak gol, dan jika tidak mencetak gol, kami tetap menciptakan peluang. Saya sangat senang dengan ini, saya bangga dengan hasil ini dan tim ini. Kami harus melanjutkan jalur ini penting. Kami telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam 3 tahun ini bersama Tuan Inzaghi. Secara fisik saya berada di puncak, saya rukun dengan semua rekan satu tim saya dan ini penting bagi saya dan seluruh tim. Saya tidak ingin keluar tanpa mencetak gol. Namun, yang paling penting tentu saja Inter harus menang. Sementara itu, kepada DAZN Lautaro mengatakan, saya sangat merindukan gol di San Siro, saya mencoba dengan segala cara, tetapi seperti yang selalu saya katakan, yang terpenting adalah Inter harus menang. Saya berharap bisa banyak mencetak gol, saya ingin memberikan bantuan kepada rekan satu tim saya di lapangan dan saya senang karena saya mencetak banyak gol dan membantu tim untuk mencetak gol. Kami harus terus seperti ini, siapa yang mencetak gol itu tidak penting, kami selalu harus mencetak 3 poin untuk melanjutkan jalur kami. Kami harus bercita-cita untuk selalu memberi lebih, berusaha berkembang, maju dan mencari tujuan kami karena klub hebat ini harus bermain di final dan memenangkan gelar. Pelatih Simone Inzaghi kepada Sky Sport mengatakan, saya takut dengan pertandingan ini karena Udinese menang di San Siro melawan AC Milan.
Mereka berada di dasar klasemen, namun mereka memiliki nilai-nilai superior. Kami tahu kami harus mempertahankan lapangan dengan baik, mengelola bola tanpa melakukan peregangan. Para pemain melakukan pekerjaan yang bagus dengan memainkannya selama 94 menit. Ini merupakan respon dari tim yang hebat, kami memainkan pertandingan yang luar biasa. Kami harus berkonsentrasi pada diri kami sendiri, apa yang terjadi di tempat lain tidak harus menarik perhatian kami. Kami terbiasa bermain belakangan, terkadang lebih awal, kami harus melihat diri kami sendiri. Kami beruntung bisa melatih tim hebat, yang telah bekerja keras sejak Juli. Kami telah mencapai 2 tujuan penting, seperti babak 16 besar Liga Champions dan Piala Dunia antar klub. Kami harus menampilkan penampilan seperti ini untuk penonton seperti ini, orang-orang pantas mendapatkannya, dan untuk kurva Nord yang tidak pernah meninggalkan kami bahkan di saat-saat sulit. Para penyerang membantu kami karena mereka mengangkat kami sebagai sebuah tim, kami harus melakukan dengan semaksimal mungkin karena akan selalu ada jebakan dan cedera. Malam ini beberapa pemain tidak tersedia, kami membuat kompetisi yang hebat di dalam tim. Saya katakan kepada Frattesi untuk tetap tenang. Dia bekerja dengan sangat baik, dia memberi kami kepuasan, tapi di depan dia, ada Barella dan Mkhitaryan yang merupakan 2 pemain hebat. Dia bekerja setiap hari untuk menciptakan ruang bagi dirinya sendiri, dia mencetak gol-gol penting dan dia harus terus seperti ini. Pada akhirnya saya memilih pemain lain yang bekerja dengan sangat baik, saya akan menjaganya tetap bagus untuk pertandingan melawan Real Sociedad. Frattesi di sayap kanan bukanlah suatu pilihan. Pilihannya adalah Dumfries dan Cuadrado, 2 pemain yang sangat hebat. Dumfries mengalami masalah, Cuadrado kakinya tidak bisa bermain 90 menit lagi. Namun, beruntung saya mempunyai pemain seperti Darmian. Carmine Gautieri kepada Tutto Mercato Web mengatakan, Lautaro Martinez sedang menuju pembaharuan kontrak dengan Inter. Ketika seorang striker dan penjaga gawang membuat perbedaan, klub akan melakukan segala cara untuk mempertahankannya. Lautaro Martinez sangat layak mendapatkan perpanjangan kontrak, dia adalah pemimpin klasik. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa laga melawan Udinese menjadi ajang unjuk kekuatan Inter asuhan Simone Inzaghi. Pertandingan itu berakhir setelah 45 menit pertama dengan gol dari Calhanoglu, Di Marco dan Thuram. Gol keempat tercipta di penghujung pertandingan setelah sempat membius lawan dan pertandingan. Ini lebih dari sekadar menyalip Juventus di puncak klasemen, melainkan teriakan marah dari Nerazzurri. Corriere dello Sport juga menyoroti serangan balik yang dilakukan Inter atas Juve, yang bermain sebelumnya dan menang melawan Napoli. Namun, Juventus +1 atas Inter sekali lagi hanya bertahan 24 jam. Nerazzurri mengaspal Udinese dengan 4 gol dan kembali menduduki puncak klasemen, dan juga memperlebar jarak dengan Milan dan Napoli. Angka tersebut tidak cukup untuk menggambarkan dominasi Inter saat ini yang merupakan sebuah kapal perang yang mampu mengatur pertandingan sesuka hati mereka, sedemikian rupa sehingga skor 4-0 pun tidak cukup untuk menggambarkan keunggulan Inter atas Udinese. Bukan hanya gol yang dicetak, Yann Sommer kini sudah mencatatkan clean sheet ke-10-nya dalam 15 kali pertandingan. Dalam wawancara dengan Star Plus, Kapten Inter Lautaro Martinez mengatakan, "Saya bermain beberapa bulan di Serie A dengan masalah pada pergelangan kaki. Saya tidak mau berhenti karena pada periode itu, Lukaku dan Correa juga mengalami cedera, hanya saya yang bertahan sebagai striker dan saya bermain dengan bantalan dan melakukan infiltrasi. Sesaat sebelum final Liga Champions saya minum obat agar bisa bermain. Sebelum pertandingan melawan Uni Emirat Arab, saya berbicara dengan Scaloni dan memintanya untuk membiarkan saya istirahat agar saya bisa tampil di Piala Dunia dalam keadaan sehat. Bersama Arab Saudi, itu sangat menyakitkan, saya harus melakukan infiltrasi, bahkan melawan Meksiko saya tidak bisa berbuat lebih banyak. Rasa sakitnya tidak memungkinkan saya untuk berlatih, dan menendang dengan punggung kaki. Tapi saya tidak menyerah, saya terus mencoba, tapi kemudian menjadi tidak mungkin. Saya ingin mendorong semakin keras, tetapi pergelangan kaki saya kehilangan kepekaan, sangat sulit untuk bermain dengan keadaan seperti itu. Saya menutup diri, saya menangis, saya mengalami saat-saat yang buruk di kamar saya. Saya sering kedatangan keluarga saya, putri saya,
Saya butuh kebahagiaan dan kasih sayang yang diberikan keluarga saya di saat-saat itu. Beruntung saya punya mereka di dekatku. Saya mencoba mengatasi momen-momen itu bersama mereka. Sulit karena sayalah pencetak golnya di era Scaloni sebelum Piala Dunia. Mantan gelandang Inter, Benoit Cauet kepada Radio Kiss Kiss berbicara tentang kemenangan Nerazzurri atas Napoli dengan mengatakan, Inter adalah kapal perang yang bisa mempermalukan siapapun, dan Napoli menanggung akibatnya. Dengan Mazzarri mereka akan mengembalikan segalanya ke keadaan semula dan teratur, dan tujuan mereka adalah masuk 4 besar Serie A. Corriere della Sera melaporkan bahwa kantor Kejaksaan Turin kembali membuka penyelidikan baru terkait tuduhan akuntansi palsu Juventus, dan penyelidik akan mengetuk pintu klub Juventus untuk menyelidiki laporan keuangan klub per 30 Juni 2022. Investigasi tersebut juga mencakup kemungkinan adanya komunikasi palsu kepada publik. Roma dan Lazio dikabarkan juga akan menjadi sasaran kegiatan akuntansi tahun 2017 hingga tahun 2021. Dilansir FC Internews, mantan gelandang Inter, Gigi Di Biagio mengatakan, Inter adalah tim terkuat dan saya pikir mereka akan memenangkan Scudetto musim ini. Satu-satunya keraguan adalah melihat apa yang bisa terjadi di paruh kedua musim ini. Namun, Nerazzurri memiliki skuad terbaik, mereka memiliki pemain di bangku cadangan yang juga merupakan pemain starter reguler. Napoli sudah bisa diprediksi, sekarang Mazzarri sedang mencoba, tapi itu tidak mudah. Jika kita melihat starting line up, Roma tidak kalah dari siapapun, tapi mereka ada masalah dengan skuadnya. Andrea Stramaccioni kepada Messaggero Veneto mengatakan, agar tidak kalah, Udinese harus memainkan pertandingan yang sempurna dan berharap Inter kebobolan dalam hal intensitas mental, seperti yang telah terjadi dengan Sassuolo dan Bologna. Namun, jangan lupa bahwa Inter akan bermain seperti pada pertandingan melawan Napoli setelah mengetahui hasil Juventus. Ini adalah aspek penting pada tingkat psikologis. Thuram bisa dianggap sebagai rekrutan terbaik musim panas Italia, dia memberikan pengaruh seperti yang dimiliki oleh pemain-pemain hebat, dia memberikan pengaruhnya dengan gol, assist, dan penampilannya. La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa pelatih Inter, Simone Inzaghi menggarisbawahi sebuah konsep kepada tim pada latihan kemarin dan dia juga melakukan hal yang sama hari ini yaitu tidak mengkondisikan hasil tim lain, konsentrasi harus tetap tinggi. Pada pertandingan melawan Udinese nanti, San Siro akan dihadiri oleh lebih dari 70.000 penonton. Corriere dello Sport melaporkan bahwa kemarin pelatih Simone Inzaghi menguji Bastoni dan Carlos Augusto di sisi kiri trio pertahanan. Namun, keputusan akhir akan diambil pagi ini, mengingat pekan intens yang menanti Inter yang harus bermain melawan Real Sociedad di tengah pekan dan pada hari Minggu nanti mereka akan bertandang ke markas Lazio. Keraguan Bastoni Augusto bukan satu-satunya bagi pelatih Simone Inzaghi. Di sayap kanan, niat Simone Inzaghi tampaknya dimulai dengan Darmian dan Jan Bisek akan melengkapi trio lini pertahanan. Fabio Capello kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, kekuatan Inter ada di lini tengahnya. Tidak seorang pun di Italia yang memiliki titik acuan seperti Calhanoglu, dan sangat sedikit tim di dunia ini yang memiliki gelandang sebaik Calhanoglu. Dia sangat bagus dalam menyerang ruang, mendukung para penyerang dengan memasuki area penalti atau menyerang hingga batasnya, dan dia tahu bagaimana cara menjamin keseimbangan tim dan perlindungan pertahanan. Calhanoglu adalah konduktor hebat, Barella dan Mkhitaryan punya taktik kecerdasan dan kualitas, dan sebagai alternatif pertama ada Frattesi yang sangat saya sukai, dia meninggalkan jejaknya setiap kali dia bermain. Semua pemain tengah Inter tahu cara mencetak gol atau memberikan assist, semua pemainnya juga tahu cara membantu tim dalam fase menyerang maupun dalam fase bertahan, Inter dibangun dengan sangat baik di lini tengah. Menurut saya, Inter selangkah di bawah Manchester City dan Real Madrid. Tapi, kita bisa mengatakan tanpa rasa takut bahwa lini tengah Simone Inzaghi layak menjadi yang terbaik di dunia. Penyanyi dan penulis lagu, Luciano Ligabue dalam program Matchday mengatakan, Inter adalah gairah yang sangat kuat dan mustahil untuk dijelaskan, itu adalah sesuatu yang telah saya miliki sejak saya masih kecil. Saya telah menjadi penggemar Inter sejak lama.
Tahun ini, ada sesuatu yang sangat sehat di tim Inter, dan saya pikir itu berkat Simone Inzaghi dan juga tim manajemen. Saya menyukai Calhanoglu, dia sangat taktis, lini tengah Inter gila, saya yakin mereka yang terbaik di Serie A. Carlos Augusto dalam program Matchday Inter mengatakan, Inter adalah tim yang sangat penting dan merupakan suatu kehormatan bisa mengenakan seragam ini. Para juara hebat pernah bermain di sini, Ronaldo sangat hebat, dialah yang menginspirasi saya, dan kemudian ada Roberto Carlos yang luar biasa dalam peran saya. Di luar sepak bola, Michael Jordan adalah referensi, dia mengesankan sebagai seorang profesional dan sebagai pribadi, saya banyak membaca tentang dia. Keluarga dan tim merupakan konsep yang sangat mirip, penting untuk bersatu dan saling membantu, terutama di masa-masa sulit. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa pelatih Simone Inzaghi telah memutuskan bahwa Alessandro Bastoni dan Jan Bisek akan menjadi starter pada pertandingan melawan Udinese. Bagi Jan Bisek, ini akan menjadi start pertamanya di Serie A. Di sayap kanan, Darmian akan dimainkan. Cuadrado baik-baik saja, tetapi Simone Inzaghi memutuskan untuk tidak memainkannya sejak menit pertama.